Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagus Raharja, NIM 2019 1011 0311 385 akan menjelaskan tentang penganiayaan dan pembunuhan yang akan dijelaskan oleh teman saya Davido Azriel di video berikutnya. Menurut jurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Pasal 351. 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 352. 1. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas jelas bahwa apabila penganiayaan itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian, maka si pelaku dapat dikenakan pasal 352 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan ringan, bukan pasal 351 ayat 1 KUHP. Namun, jika korban penganiayaan ringan tersebut adalah orang yang bekerja pada atau menjadi di bawahan si pelaku, maka pidananya dapat ditambah sepertiganya. Mengenai pasal 352 ayat 1 KUHP, R. Susilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, berkomentar bahwa jika korban penganiayaan adalah ibu atau keluarga si pelaku, maka tidak lagi termasuk penganiayaan ringan. Selanjutnya, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian termasuk ke dalam kejahatan yang sangat berat karena telah mengakibatkan hilangnya hak hidup bagi seseorang yang hidupnya telah diambil dengan paksa. Sementara pelaku tersebut melakukan tindakan tersebut baik dengan sengaja atau dengan tidak sengaja, ini harus diketahui kepastiannya agar dijadikan dasar untuk menentukan hukuman yang adil bagi pelaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang tindak pidana yang mengakibatkan kematian, di mana tindak pidana ini tergolong ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Maka jika dilihat dari unsur kesengajaan suatu perbuatan terbagi menjadi beberapa jenis menurut unsur kesengajaan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Karena jika dilakukan dengan sengaja termasuk ke dalam pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Jika dilakukan dengan tidak sengaja, maka akan tergolong ke dalam pasal 359 KUHP mengenai tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian. Unsur subjektif kesengajaan atau ketidaksengajaan dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa orang lain haruslah terdapat syarat yang juga harus dibuktikan. Pembuktian unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan ini ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak niat untuk menghilangkan nyawa orang itu. Artinya, apabila karena perbuatan pidana tersebut, misalnya membacok, tidak mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, maka perbuatan tersebut baru merupakan percobaan pembunuhan. Pasal 338 KUHP. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang adalah merupakan perbuatan di mana berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka bahkan sampai menimbulkan kematian. Dari hal tersebut, maka adapun permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana penerapan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku penganiayaan
dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang. Selanjutnya, jerat hukum memukul seseorang. Sebagaimana diatur dalam pasal 352 ayat 1 KUHP, kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tidak 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang ingin saya jelaskan di sini alasan penahanan. Syarat-syarat dalam melakukan penahanan diatur dalam pasal 21 KUHP Jo, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21, yaitu sebagai berikut. 1. Dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah menurut pasal 18 KUHP dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. 2. Dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa yang memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. 3. Tembusan surat perintah penahanan untuk atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud tersebut harus diberikan kepada keluarganya. 4. Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut. Dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Perihal bisa tidaknya tersangka penganiayaan ringan ditahan, merujuk pada ketentuan-ketentuan di atas, maka hal ini tidak dapat dijadikan dasar penahanan. Karena ancaman pidana penganiayaan ringan adalah penjara paling lama 3 bulan di bawah batas yang ditentukan dalam KUHP untuk tindak pidana yang dapat dilakukan penahanan, yaitu pidana penjara 5 tahun atau lebih. Selain itu, berdasarkan pasal 21 ayat 4 huruf B KUHP, penganiayaan ringan juga bukan jenis tindak pidana yang dapat dilakukan penahanan. Lain halnya apabila pemukulan tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang berdasarkan pasal 21 ayat 4 huruf B KUHP dapat dilakukan penahanan. Selanjutnya, contoh kasus yang baru-baru ini terjadi. Dari Gala Media, pelaku penusukan Syekh Ali Jaber ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan oleh penyidik kepolisian. Reski menjelaskan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada pelaku. Dari sana penyidik dapat menetapkan sebagai tersangka. Adapun dalam perkara ini pihaknya menjerat pelaku dengan pasal penganiayaan berat yang menyebabkan korbannya terluka. Untuk sementara kita jerat pasal 351 KUHP penganiayaan berat yang mengakibatkan luka tandasnya. Dalam pasal 351 KUHP disebutkan penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500, sudah dijelaskan tadi. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Sekian penjelasan dari saya tentang pasal dan kasus penganiayaan dan kasus yang baru-baru ini terjadi sudah dijelaskan dalam video ini. Dan kasus dan pasal tentang pembunuhan akan dijelaskan oleh teman saya Revido Azriel di video berikut. Terima kasih, sekian dari saya Muhammad Bagus Sarja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Revido Azriel Aksyal, NIM 235. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa. Jadi, kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP
yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan menghilangnya nyawa orang lain itu. Jadi, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas dua dasar, yaitu yang pertama ada atas dasar unsur kesalahan, lalu yang kedua ada atas dasar objeknya atau nyawa si objek itu sendiri. Jadi, atas dasar kesalahan ada dua kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah yang pertama kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja. Lalu yang kedua, kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian. Sedangkan atas dasar objeknya atau kepentingan hukum yang dilindungi, maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yaitu yang pertama, kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya dimuat dalam pasal 338, 339, 340, 344, dan 345. Lalu yang kedua, kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dimuat dalam pasal 341, 342, dan 343. Lalu yang ketiga, kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu atau masih berbentuk janin. Itu dimuat dalam pasal 346, 377, 348, dan 349. Lalu dilihat dari segi kesengajaan, maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas yang pertama dilakukan dengan sengaja, yang kedua dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat, yang ketiga dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, yang keempat atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh, lalu yang terakhir yang kelima itu menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri. Jadi itulah tadi dilihat dari segi kesengajaan. Lalu adapun jenis-jenis tindak pidana pembunuhan, yaitu yang pertama itu kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja. Jadi apabila kita melihat ke dalam KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditunjuk terhadap nyawa orang lain dalam buku kedua bab ke XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal, yakni dari pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuh yang terdiri dari pembunuhan biasa dalam bentuk pokok. Jadi kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja atau pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok dimuat dalam pasal 338 KUHP yang rumusnya adalah barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi di pasal 338 ini menjelaskan barang siapa dengan sengaja menghilangkan atau membunuh nyawa seseorang maka akan dipidana penjara paling lama 15 tahun. Adapun rumusan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada unsur objektif. Jadi di dalam unsur objektif itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama itu ada perbuatan menghilangkan nyawa. Lalu yang kedua objeknya, yaitu nyawa orang lain. Lalu ada unsur subjektif, yaitu dengan sengaja. Jadi adapun unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 338 KUHP yang dikemukakan oleh Andi Abu Ayyub Saleh adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama dengan sengaja
itu unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau menghendakinya. Jadi adanya orang mati dari perbuatan tersebut, hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi Tuhan. Sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan, yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Lalu yang kedua, jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan, tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan. Tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut, tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur kesengajaan itu. Lalu yang ketiga, baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati. Selanjutnya yang keempat, untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkandung dalam pasal 338 KUHP ini disyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh, tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan. Lalu yang kelima, unsur sengaja ini dalam praktek seringkali sulit untuk membuktikannya, terutama jika pemuat atau pelaku tersebut licik ingin menghindar dari perangkat tindak pidana tersebut, karena unsur sengaja dengan sengaja adalah unsur subjektif, adalah unsur batin si pembuat yang hanya dapat diketahui dari keterangan tersangka atau terdakwa di depan pemeriksaan penyidik atau di depan pemeriksaan persidangan, kecuali mudah pembuktiannya unsur ini apabila tersangka atau terdakwa tersebut memberi keterangan sebagai pengakuan. Artinya mengakui terus terang pengakuannya bahwa kematian si korban tersebut memanglah kehendak atau menjadi tujuannya si tersangka ini. Lalu yang keenam, pada umumnya kasus-kasus tindak pidana pembunuhan si tersangka atau terdakwa berusaha menghindar dari pengakuan unsur sengaja, tetapi selalu berlindung bahwa kematian si korban tersebut tidak dikehendaki atau bukan menjadi niat tujuannya, yakni hanya ingin menganiaya saja atau melukainya saja. Dan lalu yang kedelapan, untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat cara melakukan dalam mewujudkan perbuatan jahatnya tersebut, sehingga memang dikehendaki atau diharapkan supaya korbannya meninggal dunia atau kehilangan nyawanya. Dan yang terakhir yang kedelapan itu menghilangkan jiwa orang lain. Jadi di dalam menghilangkan jiwa orang lain ini dibagi menjadi 8 lagi di sini. Yang pertama itu unsur ini disyaratkan adanya orang mati, di mana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut. Lalu yang kedua, pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku. Lalu yang ketiga, dalam rumusan tindak pidana pasal 338 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut. Tidak ditentukan alat apa yang ia gunakan tersebut. Tetapi undang-undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain. Yang keempat, kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian. Lalu yang kelima, untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil, yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang itu. Lalu dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian orang lain, adanya hubungan sebab dan akibat.
Lalu yang kedua itu ada pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain. Jadi pembunuhan yang dimaksud ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 339 KUHP menentukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindar diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu paling lama 20 tahun. Jadi lalu yang ketiga itu adalah pembunuhan berencana. Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia yang tadi sudah disebutkan itu. Jadi pembunuhan berencana itu diatur dalam pasal 340 yang rumusnya adalah barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jadi lalu yang keempat itu ada yang terakhir ini adalah pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan. Jadi pembunuhan terhadap bayi. Lalu pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan tadi. Ya, jadi sekian penjelasan saya mengenai kejahatan terhadap nyawa. Apabila ada kekurangan atau salah-salah kata, saya minta maaf. Jadi sekian penjelasan dari kami berdua. Saya Revido menutup penjelasan saya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.